Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 221. Sebenarnya, Ye Tianzong sedikit kesal sekarang. Tiba-tiba, ketika dia mendengar pertanyaan Ren Dongguo, Ye Tianzong melihatnya. Padahal, saat itu, dia hanya ingin keluar dan tidak membuat Ren Yurou curiga. Kalau dipikir-pikir, setelah kita keluar bersama, biarkan Ren Dongguo berkeliaran dengan santai, dan tunggu sampai saya pergi ke klub Jiangnan untuk menyelesaikan masalah, lalu kembali untuk berbicara dengannya. Mereka sudah sampai di pintu gedung klub Jiangnan, dan sepertinya tidak bisa dibuang. Tapi tidak apa-apa. Ren Dongguo ini jauh lebih matang tentang berbagai hal daripada Ren Yurou, setidaknya dia tidak bertanya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang orang itu telah datang, mungkin tidak pantas untuk mengusirnya, lagi pula dia adalah orang tua. Namun, mengenai masalah malam ini, seberapa jauh dia bisa bermain, bahkan Ye Tianzong sendiri tidak tahu. Mari kita selangkah demi selangkah. Ayah, berbalik, ayo dengarkan. Saya hanya punya satu permintaan untuk Anda, dan itulah yang Anda lihat dan dengar malam ini. Tuhan tahu, Anda tahu dan saya tahu. Adapun Ibu dan Yurou, jangan khawatir tentang itu. Sebelum Ye Tianzong dapat menyelesaikan kalimatnya, Ren Dongguo yang sangat saleh segera setuju dan berkata, saya tahu kemampuan Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi saya hanya percaya pada satu hal, yaitu, Anda melakukan untuk ini demi semua orang. Selama Anda tahu ini, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Tentu saja, dibandingkan dengan Anda, saya hampir sia-sia, dan saya tidak bisa membantu banyak, tetapi selama Anda membutuhkan saya pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha, mengerti? Terima kasih ayah. Ye Tianzong sangat tersentuh. Keluarga. Ren Yurou sangat memperhatikan dirinya sendiri. Tapi lelaki tua itu menuruti nasihatnya. Adapun ibu mertua Zhang Chunqin, meskipun dia masih membenci diriku sendiri, itu bahkan mencapai titik kemarahan, tetapi Ye Tianzong juga sampai pada suatu kesimpulan setelah percobaan berulang kali. Selama Anda mengabaikannya, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah. Lihat apa yang kamu katakan, kita semua adalah keluarga, mengapa kita harus memisahkan kamu dan aku, itu saja, ayo pergi. Sambil berbicara, Ren Dongguo mendongak, dan berkata sambil berpikir, rumah klub Jiangnan, ini adalah tempat yang bagus, tempat berkumpulnya para bangsawan. Tianzong, kamu membawaku ke sini malam ini, kamu pasti tidak datang untuk membawaku bersantai ya. Seperti untuk ibumu dan Yurou, karir mereka berdua berada di jalur yang benar. Sedangkan aku tidak punya ide lain. Faktanya, kita berdua diam-diam mendukung orang-orang di belakang layar. Kamu harus berada di sini malam ini. Kamu ingin membuka jalan-jalan untuk ibu dan anak mereka. Yah, semacam itu. Ye Tianzong tidak tahu harus berkata apa. Dia menelusuri kembali ke sumbernya, dan itu memang untuk melindungi keluarga. Dia mengangguk tanpa komitmen dan berkata, oke, ayah, ayo masuk. Aku akan membicarakan beberapa hal penting. Aku mungkin bertemu dengan beberapa orang dan teman yang berbahaya di sepanjang jalan. Hal-hal, seperti untukmu, ikuti saja aku sepanjang waktu. Jika perlu, aku akan memberitahumu, dan sampai kamu pergi malam ini, jangan tinggalkan pandanganku. Jernih. Setelah ayah dan anak itu setuju, mereka tidak banyak bicara. Sebaliknya, setelah menyiapkan mobil, keluarlah dari mobil. Apa yang disebut Clubhouse Jiangnan tidak terlihat begitu megah di luar, melainkan sederhana dan mewah. Daerah tempat ia berada bukanlah pusat kota yang ramai, sebaliknya, terlihat lebih terpencil. Tidak menempati area yang luas, tetapi tindakan pengamanan di sini sangat ketat. Ada banyak pria berjas berjalan mondar-mandir di pinggiran lantai atas dan bawah dan berpatroli, beberapa orang bahkan memegang senjata. Menurut apa yang dikatakan sebelumnya, Ye Tianzong tidak langsung pergi ke gerbang, meskipun selalu ada aliran orang di sana, tetapi ada banyak orang yang mencari di gerbang, dan meskipun Ye Tianzong datang untuk melihat Su Zongming malam ini, tetapi sebagai presiden grup Zongheng, tidak perlu mengungkapkan diri Anda saat ini, jadi diperlukan kamuflase dalam jumlah tertentu. Lagi pula, Clubhouse Jiangnan ini adalah sistem keanggotaan, dan tidak mungkin untuk memasukinya tanpa identitas tertentu dan status. Ini membutuhkan bantuan Zhao Chenggong. Ayah, lewat sini. Ren Dongguo melihat sekeliling. Meskipun dia berasal dari keluarga terkenal, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjungi klub kelas atas ini.
Idenya datang ke sini malam ini adalah untuk membantu Ye Tianzong, dan pada saat yang sama membuka matanya. Mendengar apa yang dikatakan Ye Tianzong, dia tidak berbicara terlalu banyak, dan setelah berjalan mendekat, dia menemukan seseorang berjongkok di rerumputan tidak jauh dari sana. Tuan Ye, ini. Melihat Ye Tianzong datang, Zhao Chenggong, yang berada di rerumputan, langsung berteriak pelan ke samping, seperti pencuri. Ye Tianzong melihatnya, mengangguk, lalu berkata kepada Ren Dongguo, "Ayah, bantu aku melihatnya, perhatikan sekelilingmu, jika ada yang mendekat, tolong beritahu aku segera." "Oke, tidak masalah." Ren Dongguo mengangguk. Dan setelah Ye Tianzong berjalan untuk menemui orang itu, dia bergumam, "Peringatan." Menantu ini benar-benar lucu, seolah-olah dia sedang berperang. Namun, orang yang dia temui terlihat sangat akrab, seolah-olah. Zhao Chenggong. Jika saya ingat dengan benar, dia harus menjadi anak dari pengurus rumah tangga keluarga Zhao. Zhao Chenggong. Aneh, bagaimana mereka berdua bisa bercampur. Meskipun identitas pihak lain hanya anak dari pengurus rumah tangga, identitas dan status ayahnya dalam keluarga Zhao tidak boleh diremehkan. Meskipun dia tahu bahwa Tianzong memiliki banyak hal dari pengaruh kemampuan, tapi... Pikirkan di sini. Ren Dongguo tidak bisa menahan menelan air liurnya. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, menantu laki-laki dapat melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia akan mendengarkannya. "Tuan Ye, ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa jika kamu datang, mengapa kamu membawa ayah mertuamu ke sini, bukankah itu akan mempengaruhi rencana kita?" "Sekarang, tuan muda tertua kita ada di dalam, dan dia sepertinya sedang mengobrol dengan Su Zongming atau semacamnya. Cara terbaik untuk menjatuhkannya adalah dengan bertindak sebagai seseorang yang dapat mengisi lubang untuknya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Ye Tianzong menyela, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Ayahku punya alasan untuk datang. Aku di sini malam ini. Aku punya hal lain untuk ditangani selain masalah tuan mudamu. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis. Identitas, saya khawatir saya tidak bisa masuk secara langsung, Anda memberikannya kepada saya. Ini semua sudah siap untukmu." Sambil berbicara, Zhao Chenggong segera mengeluarkan 2 kartu dari saku celananya, menyerahkannya, dan berkata, "Ini adalah kartu keanggotaan, satu untukmu, dan yang lainnya milikku. Awalnya, kita berdua bisa masuk bersama. Tapi siapa tahu ayah mertuamu ada di sini, biarkan kamu masuk, dan aku akan membiarkan ayahku masuk nanti." "Oke. Saya punya kartu keanggotaan. Tuan muda keluarga Anda sudah lama keluar minum dan minum. Saya, termasuk keluarga Ren di belakang saya, mungkin tidak mengetahuinya. Jadi maksud saya, setelah beberapa saat, setelah kita masuk, Anda akan mengatur kamar pribadi untuk saya. Saya perlu berjudi dengan tuan muda Anda, dan kemudian saya menggunakan cara saya untuk membuat pihak lain setuju, dan yang paling perlu Anda lakukan adalah meyakinkannya setelah itu, adalah ini baik-baik saja. Tidak masalah, ayah saya dan saya mendiskusikannya tadi malam. Meskipun agak berbahaya, kami tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Kami bertekad untuk memenangkan harta keluarga Zhao. Sepertinya kali ini Zhao Chenggong membayar banyak uang, untuk mendapatkan harta keluarga Zhao, ayah dan anak itu akan melakukan apa saja. Tapi Tuan Ye, tuan muda tertua kami tidak mengenal Anda dan ayah mertua Anda, jadi saya bisa menghindarinya. Bagaimanapun, Su Zongming bertanggung jawab atas klub Jiangnan ini, dan saya khawatir dia akan mengenali Anda. Sebenarnya, saya juga tidak melakukannya dengan benar. Acara malam ini kurang tepat, dia sepertinya sedang menunggu beberapa tamu penting, spesifikasinya sangat tinggi." Hahaha. Ye Tianzong segera tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja dia sedang menunggu. Menunggu adalah dirimu sendiri. Presiden kelompok vertikal dan horizontal. Hanya saja saya tidak bisa menunjukkan wajah saya yang sebenarnya kepada orang lain, dan saya harus menyelesaikan masalah tuan muda Zhao terlebih dahulu. Waktunya telah tiba, dan tidak pantas jika saya terlambat, jadi saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, berbalik, Anda harus membantu saya." Setelah masuk sebentar, sambil menghindari pertemuan saya dengan mereka, Anda membawa saya langsung ke kamar pribadi tuan muda Anda. Kemudian, ambil kesempatan dan beritahu Su Zongming bahwa tamu yang dia tunggu harus bermain sebentar. Mari kita bertemu lagi nanti, jika Anda memiliki kesabaran untuk menunggu, maka bicaralah, jika Anda tidak sabar, mari kita putus. Ah! Zhao Chenggong terkejut, dan menatap Ye Tianzong dengan curiga, "Tuan Ye, siapa Anda? Kenapa Anda tahu tamu yang akan diundang Su Zongming malam ini?"
Keingintahuan terkadang membunuh kucing, lakukan saja. Oke, lalu ayah mertuamu. Dia mengikutiku. Setuju di sini. Ye Tianzong mengambil 2 kartu keanggotaan, pergi mencari Ren Dongguo, dan berjalan ke pintu. Adapun Zhao Chenggong, dia mengambil jalan lain. Ren Dongguo adalah orang yang cerdas, dia tidak bertanya atau memberitahu, dia hanya mengikuti. Saat sampai di depan pintu, satpam yang bertugas mengecek identitas menghadap ke orang-orang yang lewat, memegang scanner, dan scan kartu identitas. Ketika giliran Ye Tianzong dan Ye Tianzong, mereka memindai kartu dan tidak ada masalah, jadi mereka diundang untuk masuk, tetapi salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Ye Tianzong, dia segera mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan? Kartu keanggotaan. Siapa yang menyuruhmu datang? Ye Tianzong juga merasa malu. Orang ini, dia mendapat kesan bahwa dia adalah kaki anjing Huang Xiren. Dalam pertempuran antara Heilongwan dan Taman Huang Jialin, dia mengikuti Huang Xiren dan berkeliaran di sampingnya. Namanya, Ruo Songhao. Setelah Huang Xiren meninggal, dia menghilang. Tanpa diduga, sekarang dia benar-benar pergi ke Clubhouse Jiangnan untuk menjadi pengawas. Sekarang, keluarga Huang sekali lagi diakuisisi oleh grup Zongheng, dan reputasi Huang Xiren juga hancur, dia telah menemukan pekerjaan baru, jadi tentu saja dia perlu memeriksanya. Melihat Ye Tianzong, dia tidak terlalu menyukai mereka berdua, jadi dia bertanya, ini klub Jiangnan, bukan KTV, apa yang kamu lakukan di sini? Itu banyak untuk dibicarakan. Aku anggota di sini, bukan? Karena tidak ada masalah memindai kartu keanggotaan, maka kita akan masuk, menyingkir. Ye Tianzong khawatir dia akan memberitahu Su Zongming bahwa dia ada di sini sebelum dia menangani masalah ini dengan Tuan Muda Zhao, dan dia juga khawatir akan ada komplikasi. Sebenarnya, dia cukup berhati-hati, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu kenalan di sini. Bab 222. Tianzong, apa yang harus saya lakukan? Anak ini tidak membuka matanya. Dia sepertinya mengenalmu. Kalau tidak, ayo bersihkan dia. Melihat ini, Ren Dongguo berbicara dengan heran. Saya tidak tinggal bersama Ye Tianzong untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak menyangka bahwa gaya perilakunya telah banyak berubah. Perkelahian akan segera dimulai jika ada perbedaan pendapat, yang sangat berbeda dengan saat pertama kali saya bertemu dengannya. Jangan khawatir, ayah, biarkan aku memikirkannya. Jika itu normal, Ye Tianzong akan menghadapinya secara langsung tanpa pengingat Ren Dongguo. Tantang dirimu sendiri. Tidak peduli siapa itu, dapatkan langsung. Tetapi, tujuan datang ke sini malam ini terutama untuk menyelesaikan 3 insiden besar, dan tidak dapat diumumkan kecuali jika diperlukan. Terlebih lagi, saya tidak memiliki konflik apapun dengannya, paling banyak, kekalahan Huang Xiren ada hubungannya dengan saya. Namun, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Dia mengikuti Huang Xiren hanya untuk mencari nafkah. Misal sekarang masternya tumbang, gampang, tinggal ganti yang lain. Orang-orang ini semua mengikuti kepentingan, dan beroperasi sesuai dengan kepentingan. Ayah, biarkan aku yang menanganinya. Aku akan tetap mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya, tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jangan bertindak gegabah kecuali kamu mendapatkan perintahku. Ye Tianzong juga khawatir tentang pemberontakan Ren Dongguo, dan setelah mendengar ini, kemarahan Ren Dongguo banyak mereda, dia mengangguk sedikit, lalu berdiri dengan bijak. Kemudian, Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Ruo Songhao yang marah, dan berkata dengan tenang, saudaraku, aku tahu, aku punya sedikit perseteruan dengan mantan tuanmu. Tapi, itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tahu, saya datang ke sini malam ini hanya untuk bersenang-senang, dan saya tidak mempermalukan Anda, kita semua memiliki prosedur yang diperlukan, benar, biarkan saya masuk hari ini, jangan Zhang kembali. Biarkan aku pergi. Ye Tianzong menepuk pundaknya. Dia awalnya ingin mengobrol sebentar dengannya, tetapi siapa yang tahu bahwa pria ini seolah-olah dia telah ditembak dengan bubuk mesiu. Pada saat yang sama, dia memandang Ye Tianzong dengan penampilan yang begitu kompromi sekarang, dia lebih bertekad dalam tebakan batinnya. Jika orang ini datang hari ini, dia pasti punya rencana lain. Dan saya adalah orang garis depan yang bertanggung jawab atas tindakan pengamanan, tetapi jika ada masalah saat itu, saya yang akan disalahkan. Dan, dia sepertinya tidak ingin menghubungi orang-orang di atasnya. Jika dia bisa melaporkan masalah ini, dia mungkin bisa melakukan pelayanan yang berjasa. Memikirkan hal ini,
Ruo Songhao menjadi lebih berani, mundur selangkah, dan pada saat yang sama mengedipkan mata pada dua orang di belakangnya, lalu berdiri di belakang Ye Tianzong, jelas berniat menjatuhkan mereka kapan saja. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, kartu keanggotaan Anda baik-baik saja, dan tidak apa-apa untuk menjalani prosesnya. Namun, sebagai petugas keamanan Jiangnan Clubhouse, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Lakukan penyelidikan. Sekarang, saya curiga bahwa tujuan Anda datang ke clubhouse kami tidak murni. Kalian berdua, kendalikan mereka, dan saya akan segera melaporkannya. Setelah selesai berbicara, Ruo Songhao berencana untuk pergi. Dua orang di belakang mereka juga melangkah lebih jauh. Saat ini, Ren Dongguo sebenarnya sedikit gugup, jika bukan karena Ye Tianzong berdiri di sampingnya, dia mungkin ingin melarikan diri. Namun, dia masih mempercayai Ye Tianzong di dalam hatinya, jadi dia tidak bertindak gegabah, tetapi hanya menunggu dan menonton. Sekarang, kulit Ye Tianzong benar-benar gelap, pria ini benar-benar bersulang dan tidak makan anggur berkualitas. Jika itu masalahnya, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Pengawasan atas baru saja diblokir, dan, karena keterbatasan waktu, semua tamu yang seharusnya masuk juga masuk. Tidak banyak orang di depan pintu, kecuali Ruo Songhao, hanya ada dua satpam yang berdiri di belakangnya. Setelah mereka bertiga diselesaikan, setelah mereka masuk dengan lancar, mereka segera memanggil Zhao Chenggong untuk membiarkan dia menangani akibatnya. Meskipun ini adalah strategi selanjutnya, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya cara lain yang lebih baik. Rencanakan saja untuk melakukannya. Oh, bukankah ini Paman Ren, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba datang dari belakang. Adapun orang yang terlibat, Ren Dongguo berbalik tanpa sadar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Diketahui bahwa Song Huiru berjalan dengan rok hitam yang membungkus pinggul, dengan tas tangan yang tergantung di lengannya, sepatu hak tinggi, dan gaya rambutnya yang sangat indah, setidaknya itu juga tipe Yuji yang sangat menarik. Apalagi pakaian malam ini benar-benar mengejutkan Ye Tianzong, penuh pesona dewasa. Selain itu, dia telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, penuh dengan kelihayan kecantikan perkotaan, di sepanjang jalan, dia tersenyum dengan sangat menawan, dia tampak seperti seorang yang cantik. Apa aku mengenalnya? Ren Dongguo sangat terkejut, dia mencari dengan hati-hati di benaknya, dan setelah memastikan bahwa dia tidak mengenal pihak lain, dia akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah. Ayah, aku kenal dia. Apapun tujuannya, dia pasti datang untuk membantu kita. Meskipun Ye Tianzong tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Apalagi titik awalnya bukanlah mengenal diri sendiri, tapi mengenal Ren Dongguo sebagai alasan. Segera, Song Huiru datang dan hanya melakukan kontak mata sederhana dengan Ye Tianzong. Untuk saat ini, dia menatap Ren Dongguo dan berkata sambil tersenyum, Paman Ren, apakah kamu juga datang ke klub Jiangnan? Datang dan lihatlah, karena kita bertemu, saya akan masuk nanti, dan saya akan mentraktir Anda minum. Dikatakan bahwa whisky di clubhouse Jiangnan ini sangat enak. Ren Dongguo ragu-ragu untuk berbicara, dan dia tidak tahu situasi spesifiknya. Ngomong-ngomong, menantu laki-lakinya baru saja mengatakan itu baik-baik saja, jadi dia hanya mengangguk tanpa sadar. Saat suasana tegang, Song Huiru tiba-tiba menatapnya dan berdiri di depannya, ingin menghentikannya dengan paksa. Ruo Songhao berkata dengan penuh minat, Songhao, kenapa, sekarang kamu tidak mengikuti Tuan Muda Huang, dan datang ke sini untuk menjadi penjaga keamanan? Oh. Mendengar kata-kata Song Huiru, Ye Tianzong terkejut. Sepertinya Song Huiru saling kenal. Apalagi hubungannya tidak buruk. Dilihat dari ekspresi Ruo Songhao saat ini, sepertinya dia masih dirugikan. Jelas, Song Huiru muncul di waktu yang tepat untuk membantunya. Adapun mengapa dia datang ke sini, Anda bisa menebak dengan jari kaki Anda, itu pasti dikirim oleh Lin Changhui. Anak laki-laki tua ini. Meskipun saya bisa mempercayai diri saya sendiri. Bagaimanapun, malam ini adalah perjamuan Hongmen untuk pertemuan solo, dan Song Huiru adalah saudara perempuannya sendiri. Pada saat kritis seperti itu, dia harus memiliki seseorang untuk mencari tahu. Meskipun ada yang memotong dulu dan bermain kemudian. Tapi sepertinya ada pengaruhnya. Oleh karena itu, Ye Tianzong menahan amarahnya barusan, dan pada saat yang sama menghibur Ren Dongguo, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah, dan biarkan Song Huiru mengatasinya terlebih dahulu. Jika bisa diselesaikan,
tentu akan dihabiskan dengan damai. Jika tidak bisa diselesaikan, maka belum terlambat untuk melakukannya. Saudari Huiru, kamu juga di sini. Melihat Song Huiru, Ruo Songhao memiliki ekspresi yang rumit, senang sekaligus malu. Selain itu, nada antar kata juga jauh lebih rendah. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa pipinya sedikit merah, dan intuisi Anda memberitahu Ye Tianzong bahwa Ruo Songhao tidak takut pada Song Huiru, tetapi karena kekaguman dan kekaguman tertentu. Mereka saling mengenal. Dari segi usia, harus ada perbedaan 1 atau 2 tahun. Apa bedanya? Yah, datanglah ke klub Jiangnan sebentar. Wah, aku baru saja melihat kalian mengalami saat-saat yang buruk. Paman Ren dan ayahku dulu adalah teman yang sangat baik, dan karena mereka memiliki kartu anggota, seharusnya mereka bisa masuk. Saat berbicara, Song Huiru sangat waspada, dan berbalik secara khusus, memeluk lengan Ren Dongguo dengan tatapan mesra, yang membuat Ruo Songhao, yang awalnya sangat membenci Ye Tianzong, tidak tahu harus berbuat apa. Kakak Huiru, tidak masalah, aku pasti akan memberimu wajah. Sudah beberapa tahun, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, lalu jika aku tidak sibuk nanti, datang dan belikan kamu minuman. Tidak masalah, masuk saja dan temukan aku ketika saatnya tiba. Setelah selesai berbicara, Song Huiru mengedipkan mata Ye Tianzong secara khusus. Setelah pertukaran, Ye Tianzong mengerti dan menarik Ren Dongguo, yang masih linglung, untuk masuk ke dalam rumah, tetapi Song Huiru secara khusus menoleh ke belakang, dan berkata dengan nada suara persuasif, "Ngomong-ngomong, Song Hao, pamanku Ren biasanya sangat rendah hati. Saya harap mereka akan muncul di sini, termasuk hal-hal lain, dan tidak diketahui oleh siapapun. Anda harus bisa melakukan ini." Iya tentu saja. Segera setelah Song Huiru menyetujui permintaannya, Ruo Songhao sangat gembira, dan segera mengangguk tanpa komitmen, dan kemudian secara khusus memerintahkan 2 penjaga keamanan yang berdiri di sampingnya, dan memarahi, "Kalian berdua, apa yang baru saja terjadi, berpura-pura saja tidak tahu apa-apa, mengerti?" "Ya, Saudara Hao. Tidak masalah. Lihat." Setelah Ruo Songhao meninggalkan Huang Xiren, meskipun dia hanya bisa bekerja sebagai satpam di klub Jiangnan, dia masih memiliki status dan status tertentu di antara petugas keamanan. Keduanya menuruti kata-katanya, dan setelah mereka cocok, Ye Tianzong saya benar-benar lega. Mereka yang mengenal saya juga Huiru. Dia tahu bahwa identitasnya tidak ingin diungkap, sama seperti identitas Presiden Grup Zongheng. Dan kedatangannya malam ini, meski sedikit tidak terduga, setidaknya membantu saya melewati level pertama, yang sangat bagus. Namun, apa yang terjadi malam ini sangat berbahaya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia sendiri tidak peduli, alasan utamanya adalah ada Ren Dongguo di tempat pertama, dan sekarang Song Huiru ditambahkan, meskipun Ruo Songhao dapat ditangani, bagaimana dengan yang lain? Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, setelah berjalan ke lorong clubhouse, Song Huiru melepaskan lengan Ren Dongguo, dan kemudian Ye Tianzong juga berganti posisi. Keduanya berjalan berdampingan. Sebelum mereka dapat berbicara, Song Huiru berkata terus terang, "Kakak Tianzong, kamu harus jelas. Saya dipanggil oleh manajer Lin. Saya tidak punya tugas lain malam ini, tetapi untuk membantu Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan." Awalnya, saya hanya ingin menindaklanjuti secara diam-diam, tetapi siapa yang tahu bahwa Ruo Songhao membuat hal-hal yang sulit bagi Anda. Sebelum saya datang, saya menyelidiki. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di sana. Dia dulunya adalah fanboy saya dan naksir saya. Kami berdua dari universitas yang sama, dan mereka adalah junior saya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.